صلى الله عليه وسلم الذي وحي القيم وعقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأتباعه من أولياء المرسلين والأولياء والصحابة والصالحين صحابة والتابعين وعن جميع الملائكة الله والمسلمين والشهداء والأولياء شهد الله بالجلال رضي الله عنه سلطة المسلمين الأمر من الساسة الذين كانوا بين المشروع والمشاهد عبد الله بن عيسى في المسجد masjid Jamal di Bersama Sebelah dan kita bangun salat bersama pada hari ini salat tahun Al-Fatihah Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin salatan kamalan nihayatan li kamalika wa adadi kamali. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hdi qalbi bi jahi nabi wa ali nabi sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i 'ulumihi fid dharain amin. Hikmah yang ke-12 daripada kitab Al-Hikam Athaiyah. Berkata pengarang Ahmad Ibn Athaillah Sakandari rahimahullah, "Ma nafa'al qalba syai'un mithlu 'uzlati yadkhulu biha maidana fiqh." Tidaklah memberi manfaat akan hati oleh sesuatu seperti uzlah yang masuk dia dengan uzlah itu akan medan lapangan fikir. Adapun penjelasan bagi hikmah yang ke-12 ini adalah la say'a anfa'alil qalbi min uzlatin ay khalwatin fit tafakkuri. Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat untuk hati daripada uzlah, maksudnya khulwat, menyendiri, menjauh daripada manusia yang disertai dengan tafakkur. Di dalam diri kita ini ada yang disebut dengan hati namanya. Yang dimaksud hati dalam diri kita ini bukan yang dimaksud dengan hati itu adalah segumpal daging yang ada di dada sebelah kiri. Tetapi yang dimaksud dengan hati itu adalah sesuatu yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berada di dalam diri kita, bukan fisik hati yang berupa segumpal daging, tapi adalah sesuatu yang dalam diri kita ini yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan hati itu kita bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang menuju surga dan mana yang menuju neraka. Hati kita itu apabila baik, maka baik seluruh anggota tubuh yang lain. Tetapi apabila hati kita ini rusak, maka rusaklah seluruh perbuatan anggota tubuh yang lain. Jadi bukan yang dimaksud segumpal daging yang ada di dada sebelah kiri. Ada dada sebelah kiri ini kan tempatnya hati. Makanya kalau ada orang ingin membaca Fatihah untuk diri, itu dengan
mencapai dada sebelah kiri. Di bawah sedikit dari payudara ini 2 jari di bawahnya sini, sambil ditekan sedikit sambil berniat, ya Allah, aku hendak berhadiah Fatihah pada diri yang zahir dan yang batin. Lalu kita baca salam, Assalamualaikum, sebut nama kita dan nama bapak kita. Lalu Assalamualaikum ya Ruhi, Assalamualaikum ya Jasadi, Assalamualaikum ya Izadul Ghaib, Assalamualaikum ya Nurullah, Assalamualaikum ya Nur Muhammad Rasulullah. Al-Fatihah. Nah, itu adalah orang-orang Bahari, orang-orang dulu. Setiap habis sembahyang sebentar, Assalamualaikum ya Ruhi ya Jasadi ya Izadul Ghaib ya Nurullah ya Nur Muhammad. Al-Fatihah. Fatihah untuk diri. Maka posisi hati, maka orang takbir itu kan posisinya Allahu Akbar, itu kan sebelah kiri sendiri sambil ditekan karena hati. Jadi, tapi yang dimaksud hati yang dinisbahkan dengan Allah laksana ruang yang ada pada diri, yang di situ kadang-kadang ketika orang mengingat Allah, zikir kepada Allah, maka menjadi tenang dan tentram. Jadi bukan yang dimaksud di sini bukan hati yang bentuknya secara fisik. Imam Ahmad bin Athaillah menyebutkan di dalam hikmah yang ke-12, yang ke-12 ini tentang hati yang rusak. Hati yang rusak itu adalah hati yang seringkali lupa kepada Allah. Kalau sudah bercerita, sudah ngomong-ngomong, bicara kisah-kisah tentang dunia sampai lupa mengingat Allah. Itu tanda-tanda hati yang terlalu banyak mengingat selain daripada Allah, apalagi mengingat terlalu urusan dunia. Itu tanda-tanda hati yang hanya memikirkan kepentingan sesaat, melupakan akibat. Inilah hati yang rusak. Dan hati yang rusak inilah yang ada pada diri kebanyakan kita. Hati yang rusak itu kalau ingin selamat mesti diobati. Agar bisa hati kita itu selalu ingat kepada Allah, selalu ingat kepada Rasulullah SAW, dan selalu memikirkan tentang hari akhir. Nah, kita ini kadang banyak lalai. 24 jam ini ampun, kita ada seperapa 1 jamnya untuk berzikir kepada Allah. 24 jam itu. Makanya termasuk Rotib Al-Haddad itu kita istiqomah luar biasa. Termasuk Syekh Maimun Zubair itu yang diistiqomahkan adalah Rotib Al-Haddad. Karena ada yang di bawah itu Zazzallahu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Zazzallahu itu mau dibaca habis sembahyang itu 3 kali 5 kali bagus. Itu termasuk yang menjaga jasad ini ketika dalam alam kubur, diselamatkan dari fitnah kubur dan tidak hancur jasad. Termasuk itu. Hanya kita ini kalau menerangkan isi Rotibul Haddad itu banyak. Cuman kalau kita sudah mengerti pelajaran-pelajaran, kita sudah mengerti, lalu hati kita ini tidak ada bergerak untuk mengamalkannya, berarti selama ini ilmu yang masuk kepada diri kita bukan menambah rasa takut kita kepada Allah. Karena yang ciri-ciri ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menambahkan rasa takutmu kepada Allah, yang mengurangi cintamu kepada dunia, menambah-nambah cintamu kepada akhirat. Itu ilmu yang bermanfaat. Jadi kayaknya sepele karena kita kadang mengistiqomahkan. Nah, kita baca, maka coba kalau habis maghrib kita baca, habis subuh, setiap hari dibaca aja. Lengkap
tameng diri ada, tameng dari gaib ada, penarik rezeki ada, untuk menambah timbangan amal lengkap, sholawat ada, zikirnya ada, lengkap, tinggal kita aja mau baca apa. Nah, itu termasuk cara-cara kalau kita supaya kita banyak mengikuti. Kalau ada apa kita? Karena kita ini tersibuk, pas aja datang belum sempat istiqomah wirid apa yang biasa diistiqomah. Wirid Al-Quran ada juga. Kalau paksa bulan Natal ada juga. Wirid sholawat bahan kebaca malu ada. Hendak wirid sembahyang qiyamul lail setiap malam tahajud, seminggu sekali aku bangun. Hendak wirid pakai sedekah minim banget. Lalu bintangan mana yang kita andalkan ketika kita bahwasanya sewaktu kita dipanggil oleh Allah ada amal yang sudah istiqomah. Dengan banyak mengingat Allah, hati yang rusak menjadi perbaiki, menjadi bagus, menjadi tenang, menjadi tenang. Nah, kata kita yang melawan hawa nafsu. Karena nafsu yang ada pada diri kita ini jumlahnya 7 derajat, yang paling berat melawan nafsu amarah dan nafsu al-lawamah. Nafsu amarah aja sudah bala tentaranya itu 7, nafsu lawamah 9. 9 tambah 7 16. Kita ini melawan 16 musuh kita. Nafsu ini keberatan kalau ada dibantu oleh Allah dengan banyak berzikir kepada Allah. Nah, ayo deh, anaknya mana yang dia amalan, yang sampai yakini mantap, jangan ragu-ragu, gawi terus, karena musal-sal sangatnya ada. Supaya hati ini tidak terlalu, karena ada sedikit dicoba sakit hati, sedikit dapat ujian drop, pola ibadah, karena masjid lagi, karena sebagian jamaah lagi. Nah itu kapan kita kadang-kadang orang pakai ngalilan, sehatnya orang tuh siaplah sudah. Mau kata isi amalan yang khusus kita, terutama sholat waktu berjamaah dijaga, Quran jangan kada dibaca, sholawat dibaca, sedekah seadanya istiqomah. Bagaimana cara memperbaiki hati yang rusak itu? Pengarang mengatakan bahwa yang paling bermanfaat dan yang paling mujarab untuk mengobati hati yang rusak itu adalah uzlah atau khalwat. Dan kita kena mampu, kecuali memang kita ini betul-betul sudah nekat waktu, tapi harus sahabat ya, ada yang membimbing, ada musik, menjauh daripada manusia, tetapi disertai dengan tafakur. Menjauhnya ada tafakur, kan banyak orang menjauh, menjauhi keramaian, itu ada Tuhan, dan mencari ketenangan, tapi tanpa tafakur tidak berpengaruh sama sekali. Nah, dengan kita menyendiri dan tafakur, maka hati yang rusak tadi diharapkan bisa baik lagi. Itulah yang dimaksud daripada hikmah yang ke-12 ini. La khairu fi uslatin ay khalwatin la tafakkuru fiha wa la nuhudu li tafakkuri uslata ma'ha. Tidak ada kebaikan pada uzlah khalwah yang tidak ada tafakur padanya. Nah, banyak orang uzlah menyendiri dari jauh dekat dari keramaian. Tapi di situ ada diisi dengan ibadah, cuma menghibur-hibur, hiburan yang semudurnya aja. Anak menikmati di akhir umur dengan santai-santai aja. Kadang menyerang nafsu kita, diujelahkan supaya jauh daripada dosa, lalu bertafakur. Banyak. Nanti akhirnya punya tanah di sana, bikin model ada rumah, kamu untuk istirahat, cari ketenangan. Ada gunanya keterangan zahir yang dicari ketenangan batin. Beruzlah itu harus ada tafakur. Ada tafakur. Makanya jadi tidak ada kebanyakan, tidak ada kebaikan pada uzlah khalwat yang tidak ada tafakur padanya. Dan tidak akan timbul kemajuan, kesempurnaan bagi tafakur yang tidak uzlah sartanya. Di tafakur waktu kita berada di tengah-tengah umat, tafakur di waktu kita berada di tengah-tengah masyarakat, maka tafakur itu tidak menimbulkan kemajuan, tidak menimbulkan perbaikan. Tafakur itu tidak akan murni
Tafakur itu tidak akan bersih sehingga tidak sesuai dengan taat yang diharapkan dengan tafakur itu. Oleh karena itu, pengarang ini telah menyebutkan uzlah yang disertai dengan tafakur. Itulah yang paling bermanfaat untuk memperbaiki hati yang rusak itu. Coba lihat, kita membaca riwayat manakib orang-orang wali, itu rata-rata semuanya tafakur dan uzlah. Kita ingat dulu pada Yai Haji Mahrus Ali di Banyuwangi, itu pondok pesantren Sunan Kalijogo. Ada kawan kita yang di Pampuh 2 itu, ada kawan kita Pampuh 2 itu ada yang sekarang jadi penghulu, makan Suratman. Itu tuh dulu satu pesantren waktu di Awaliyah, kita pondok pertama di situ. Nah, itu putranya Kiai Mahrus Ali namanya Zainal Abidin, kawan kita sekelas. Setelah tamat madrasah, kita mondok di situ. Ali Zainal Abidin ini dibimbing langsung oleh Kiai Mahrus Ali, dibikinkan pondok kecil dari bambu, atapnya atap daun niur kepang. Nah, itu di situ khusus untuk yang beruzlah dan tafakur, dibimbing langsung. Sekarang beliau yang mewakili pondok pesantren setelah abahnya. Nah, artinya rata-rata semuanya Syaikhul Qadir Jailani usianya 25 tahun. Uzlah dan tafakur, menjauh dari keramaian manusia dan bertafakur sambil di situ tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini ya minimal uzlah seorang awam, minimal yang luzumul buyut. Arti luzumul buyut itu istiqomah di rumah, kecuali keluar. 1, cari nafkah. 2, mengabulkan hajat orang. 3, ayo kadang-kadang kita membawa keluarga libur. Selain tidak ada sesuatu yang penting dan tidak mengupayakan dalam agama, jangan tapi keluar rumah. Itu ujian orang awam. Nah, itu minimal. Kalau kita habis ini rame-rame keluar di sana, mata pandang diharapkan Allah, imun tahan. Saya Yasin Blitar, dulu waktu kita masih halus, saya Yasin Blitar, sabar sedikit. Saya Yasin Blitar tuh terkenalnya kada pernah memandang langit. Jadi si dia tuh belajar dulu. Mau orang kada kenal, si dia di sana si dia angkuh sombong. Padahal si dia menghindari pandangan mata yang dilarang oleh Allah. Jadi pada orang sampai kau bersama si dia biasanya jalan terus tahu langit itu kayak apa, kanan kiri orang kesannya apa, takutan seandainya mata ini memandang yang diharapkan oleh Allah, masuk ke dalam hati, membuangi bekas pandangan itu sulit. Membuangi bekas pandangan terbayang, terekam di hati itu sulit, apalagi di bawah sebab. Nah, saking orang bahari itu sampai seperti itu, dulu banyak saya sendiri. Kita masih kecil sudah mendengar ceramah beliau. Daripada menghindari seperti itu. Oleh karena itu, pengarang menyebutkan uzlah yang disertai dengan tafakur itulah yang paling bermanfaat untuk memperbaiki hati yang rusak itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru sa'ah khairum min ibadati sab'ina sana. Tafakur sesaat itu kan sesebentar. Itu lebih baik pahalanya di sisi Allah daripada ibadah kita selama 70 tahun yang tidak ada tafakurnya. Ayo, ibadah tafakur tuh kayaknya sepele, sebentar deh tafakur. Merenung diri dari mana asalnya, apa untuk diciptakan, untuk apa, akan kembali kemana. Iya, mau ditanya ada menjadi ada tujuan hidupmu apa? Tafakur seperti itu sebentar, itu pahalanya lebih baik dibanding ibadah 70 tahun. Saking jarangnya orang memakai ibadah tafakur. Hanya kita dulu waktu saya mau materi Pak Nabi Abdul Fatah itu masih ada sih. Bila habis sembahyang subuh, habis wirid segala selesai, si dia itu cuma berdiam di perimaman tuh dia. Dilihatnya untung tuh kadang kalwang keriput untung bapak ada dia ternyata tafakur.
Tapi tafakur bukan memikirkan apa supaya aku sugih, itu. Apa supaya aku jadi dapat bini bunges, Di tafakurnya ini tafakur tentang pertama pastinya tentang asal usul diri. Apa dasarnya? Li'anna bi yasirul abdu ila ma'rifati haqaiqil asya wa ila ta'dhimillahi ta'ala wa ta'dhimi kulli ma yurdi. Karena dengan tafakur itu jadilah seseorang hamba kepada mengenali hakikat-hakikat sesuatu dan mengagungkan Allah dan mengagungkan setiap apa yang Allah ridhoi. Apa yang pertama yang mesti kita tafakuri? Yang pertama adalah kita pikirkan diri kita. Man arafa nafsah berarti faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenali Tuhan. Itu yang kita tafakkur pertama. Jadi yang pertama kita tafakuri, yang kita renungkan adalah diri kita. Apa yang kita renungkan dari diri kita? Pertama, yang kita renungkan dari diri kita adalah limada khuliqta. Untuk apa kau diciptakan oleh Allah? Nah, yang pertama yang kita minta tafakkurkan. Di waktu kita keluar, artinya suci, sunyi, di kesunyian. Di waktu kita sendiri, kita berasing diri dari manusia, kita tafakur untuk apa? Aku diciptakan Allah. Untuk apa aku diciptakan Allah? Padahal dulu aku tidak ada, sekarang ada. Untuk apa aku diadakan oleh Allah? Itulah yang perlu kita gali daripada diri kita. Itu yang perlu kita mantapkan daripada diri kita. Untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana manusia ada yang merasa bahwasanya ia hidup untuk mengumpulkan harta. Ia beranggapan bahwa ia diciptakan hanya untuk mengumpulkan harta benda, sehingga sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mengumpulkan harta. Baik ia mengakui atau ia mengingkari, kenyataannya membuktikan bahwa sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mengumpulkan harta kekayaan. Maka hal itu secara langsung membuktikan bahwasanya dia mengaku aku diciptakan untuk mengumpulkan harta. Kenapa? Karena banyak waktu kita untuk memikirkan harta dan mencari harta. Dari jam 8 pagi umpamanya sampai jam 5 sore dia habiskan waktu untuk berusaha mencari uang, mencari duit. Di waktu malam lelah, lalu tidur, bangun-bangun jam 6, jam 7. Nah, orang semacam ini secara hal atau secara isyarah ia mengatakan aku diciptakan untuk mencari uang. Walaupun kata-kata itu tidak keluar dari mulutnya, tapi tingkah lakunya menunjukkan dia demikian. Itu yang kita renungi, apakah benar seperti itu? Apakah benar kita diciptakan Allah untuk mencari uang? Yang pertama, kita tafakuri hidup kita. Kita tafakuri berapa banyak umur yang telah kita habiskan. Ternyata hidup kita ini adalah untuk dunia semata-mata. Adapun akhirat ada, tapi hanya sedikit. Nah, kata tafakkur itu nilainya mahal sangat besar, insya Allah. Walaupun kita ada, punya ibadah, tujuan kita kan itu dakwah. Ini omongnya seperti itu, tapi prakteknya sampai ibadah sedikit. Prakteknya habis waktu, habis tenaga, habis pikiran untuk dunia. Nah, ini ada terasa Tuhan. Ada terasa belum banyak riyadhahnya, belum banyak amalnya, sampai aja. Ibrahim bin Adham, beliau adalah seorang bangsawan yang sukanya berburu. Satu hari beliau berburu dengan perbekalan dan perlengkapan yang lengkap. Lalu berangkat ke hutan. Di tengah jalan ia mendengar suara tanpa ada orangnya, atau hatif, suara tanpa rupa. Suara itu berkata, apakah untuk ini kau diciptakan?
Allah. Suara Ibrahim bin Adham itu seorang wali Allah. Berburu bawa kapak lengkap. Sekalian pas minta ada suara tak marah. Hai Ibrahim bin Adham, apakah untuk ini kau diciptakan oleh Allah? Lalu beliau itu tersadar bahwa selama ini hidup beliau tersia-sia. Lalu beliau berpaling kembali kepada Allah dan meninggalkan seluruh apa yang ada, dan beliau mengembara di tengah hutan belantara untuk mencari hakikat kebenaran diri yang ada. Karena Ibrahim bin Adham ini doanya makbul. Pernah Ibrahim bin Adham ini hendak berangkat ke Mekah, lalu nukar kurma, pas ditimbang ada kurma itu di bawah timbangan sebiji ya, dimakan sini sudah angkat, transaksi dibayar, masuk. Seminggu perjalanan sampai ke Mekah naik unta, sampai di Mekah masuk Masjidil Haram kecapean, tertidur. Di dalam tidurnya itu antara sadar dan tidak datang dua malaikat. Ujar dua malaikat ini berbisik, malaikat, ujar kawan satunya malaikat sama malaikatnya, ayah kenapa? Ini orang wali Allah, Ibrahim bin Adham wali Allah. Doanya makbul, jiwanya bersih, tidak ada di hati kecuali Allah dan Rasul. Cuman sayang pada hari ini dia berbuat kesalahan. Apa kesalahannya? Dia makan kurma, yang disangka kurma itu adalah yang ditakar mau dibeli, ternyata kurma itu di luar takaran, dan kurma itu bukan haknya tapi hak orang yang punya kurma. Terbangun, terkejut beliau. Masya Allah, berarti satu kurma yang aku makan itu menyebabkan noda dalam hati. Bulik sih mencari orang yang jual kurma perjalanan seminggu. Sampai di sana ternyata yang jual kurma itu sudah ada. Yang ada seorang pemuda, ditanya, di mana orang tua yang jual kurma di sini? Kenapa engkau yang berjual? Oh, itu yang tua itu ayahku, dan ayahku sudah meninggal sendiri. Ada apa? Ini saya mau minta rito, minta halal, karena saya kemarin waktu beli kurma, saya makan kurma satu, dan ternyata itu bukan kurma yang saya mau minta halal. Rito, halalkan makanan kurma. Ujar anaknya, kalau cuma kurma satu aja, saya ridho, saya ikhlas, dan saya halalkan. Cuman masalahnya saya tidak sendiri. Anak ayah itu jumlahnya 11, dan yang 11 ini terpencar ke sana kemari. Kalau kamu memang mencari halalnya, maka carilah saudara-saudaramu yang jumlahnya 11. Oh my. Padahal itu terpencar. Jangan di sini yang lumpur di sini. Ibarat kita di sini berapa sekong, kamu teh sekong, kadangan sekong, sampit sekong banget. Nah itu. Tapi karena paling satu kurma, bayangkan. Kayak apa kita kadang-kadang makan macam-macam yang bercampur ini, insya Allah. Satu kurma. Ibrahim bin Adham ditegur melalui Allah waktu itu suatu berburu. Hai Ibrahim bin Adham, apakah untuk ini kau diciptakan? Tapi ngaramnya orang mau dipanggil sebagai wali Allah, langsung sini kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Insyaallah keterangannya Senin yang akan datang. Sudah disahkan. Mohon maaf Pak Ketua, kalau tempat malam ini saya tidak bisa ikut karena saya ada acara di kampung lainnya 14 di situ. Ada acara orang, ya acara lah pokoknya di situ. Bisa di situ. Jadi mudah-mudahan Bapaknya berjalan lancar doa, insyaallah mudah-mudahan Pak Asdi di rumah kaum ini ya. Berilah al-Fatihah. Ya Allah, ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما اللهم اجعل جمعنا جمعا مغفورا